Di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta yang diterangi lampu kristal berkilau, Rian berdiri di panggung dengan tangan mengepal erat di sisi tubuh. Saya ayah tunggal yang Gai, dan malam ini saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Suaranya lantang menggema, membuat ratusan tamu undangan terdiam seketika seperti disambar petir. Tak ada yang menyangka bahwa di pesta ulang tahun perusahaan milik keluarga Wijaya, seorang arsitek biasa seperti Rian akan mengungkap rahasia terbesarnya di depan Pak Wijaya sang miliarder dan seluruh keluarga elite. Tapi yang benar-benar membuat semua orang terperangah adalah saat Nadia, putri tunggal Pak Wijaya yang cantik dan berpendidikan luar negeri, melangkah maju, memeluk Rian erat di depan semua orang dan berkata dengan suara tegas, "Saya mendukung Rian sepenuh hati, Ayah. Dan karena itu, saya tidak akan menikah dengan pria yang Ayah pilih. Saya memilih kebenaran." Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Rian. Usia 38 tahun, dia sudah menjadi ayah tunggal bagi Dika, anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun. Dulu untuk menyenangkan orang tua di desa dekat Yogyakarta, Rian menikah dengan Lina. Pernikahan itu lahir dari tekanan keluarga besar, bukan cinta. Setelah Dika lahir, Rian akhirnya mengaku pada diri sendiri bahwa dia mencintai pria. Lina pergi setelah perceraian yang menyakitkan, meninggalkan Dika padanya. Sejak itu Rian berjuang sendirian, bekerja sebagai arsitek senior di perusahaan konstruksi Wijaya agar bisa memberi kehidupan layak bagi anaknya. Dia menyembunyikan identitasnya rapat-rapat, takut Dika diganggu di sekolah atau dia kehilangan pekerjaan di lingkungan yang masih sangat konservatif. Rian bertemu Ari 2 tahun lalu di sebuah kai kecil di kawasan Senopati. Ari, guru matematika berusia 34 tahun, duduk di meja sebelah sambil membaca buku tentang pendidikan anak. Percakapan mereka dimulai dari Dika yang kesulitan matematika, lalu berkembang menjadi pertemuan rutin yang disembunyikan. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh hati-hati. Mereka hanya bertemu malam hari, berpegangan tangan di mobil Rian yang parkir di gang gelap, berbicara tentang mimpi dan ketakutan. Rian selalu pulang sebelum subuh, mencium kening Dika yang masih tidur, dan berbisik, "Papa akan selalu lindungi kamu, nak." Nadia menjadi teman dekat Rian karena sering bekerja sama dalam proyek amal perusahaan. Gadis 20 genep tahun itu kembali dari kuliah di Australia dengan pikiran terbuka. Dia tahu rahasia Rian sejak lama, tapi tak pernah menghakimi. Malah, Nadia sering memberi nasihat, "Kamu berhak bahagia, Rian. Adi butuh ayah yang jujur, bukan ayah yang pura-pura." Malam pesta itu, ketika seorang karyawan iri menyebarkan foto Rian dan Ari yang diambil diam-diam, Nadia melihat kesempatan. Dia memutuskan untuk melanggar semua aturan keluarga yang telah disiapkan ayahnya sejak kecil, menikah dengan anak pengusaha kaya, melanjutkan dinasti, hidup dalam bayang-bayang tradisi. Keesokan paginya, Jakarta sudah ramai dengan berita. Ponsel Rian tak berhenti berdering. Orang tuanya di desa menelepon dengan suara gemetar marah. "Kamu sudah gila, nak. Bagaimana dengan Adi? Tetangga sudah bicara macam-macam." Rian duduk di lantai apartemen kecilnya di Tebet, memeluk Dika yang bertanya polos, "Papa, kenapa semua orang marah? Apa karena Papa suka Om Ari?" Air mata Rian jatuh tanpa bisa ditahan. Dia takut kehilangan anaknya, takut Dika dibawa keluarga Lina yang baru saja mengancam akan mengajukan hak asuh. Di rumah mewah di Pondok Indah, Nadia bertengkar hebat dengan ayahnya. Pak Wijaya, pria 58 tahun dengan suara menggelegar, menampar meja. "Kamu mau hancurkan nama besar keluarga ini demi seorang karyawan Gai. Kamu batalkan pertunangan dan aku potong semua warisanmu." Nadia menangis tapi tak mundur. "Ayah, Rian adalah manusia baik. Dia ayah yang luar biasa. Aku belajar bahwa cinta tak punya gender. Kalau ayah tak bisa terima, aku siap hidup tanpa uang ayah." Pak Wijaya menggeleng tak percaya, tapi Nadia sudah memutuskan.
Dia meninggalkan rumah malam itu membawa tas kecil dan menginap di apartemen teman. Rian dan Ari bertemu di taman kecil dekat rumah. Ari memeluk Rian erat. "Kamu berani sekali. Tapi aku takut, Ri. Pekerjaanku, keluargaku di Surabaya, semuanya bisa hancur." Rian mengangguk, suaranya pelan. "Aku juga takut. Tapi melihat wajah Dika yang polos, aku tahu aku tak bisa terus berbohong. Dia pantas tahu ayahnya hidup dengan jujur." Malam itu mereka berjalan beriringan di trotoar Jakarta yang ramai, tangan saling genggam sebentar-sebentar saat tak ada orang lewat. Rian merasa beban di dadanya sedikit ringan, tapi dia tahu badai baru saja dimulai. Besok pagi, kantor pasti ramai gosip, klien mungkin membatalkan kontrak, dan keluarga Lina pasti akan bergerak cepat untuk merebut Dika. Di sekolah Dika, guru kelas memanggil Rian ke ruang kepala sekolah. "Pak, ada orang tua lain yang mengeluh. Mereka tak nyaman anaknya bergaul dengan Dika." Rian pulang dengan hati hancur, tapi saat melihat Dika tersenyum menyambutnya dengan gambar rumah yang dia buat, Rian berjanji dalam hati, "Aku tak akan mundur." Malam itu, dia menelepon Nadia. "Terima kasih sudah berdiri di sampingku." Nadia menjawab lembut, "Kita sama-sama melanggar aturan, Rian. Dan aku yakin ini langkah yang benar." Pagi berikutnya, kantor perusahaan Wijaya seperti sarang lebah yang terganggu. Rekan kerja Rian menatapnya dengan campur aduk antara rasa kasihan dan jijik. Beberapa menghindari, yang lain berbisik di belakang punggung. Rian duduk di meja kerjanya, mencoba fokus pada desain mal baru di BSD, tapi pikirannya melayang ke Dika yang hari ini diantar sopir Nadia ke sekolah karena Rian takut ada yang mengganggu. Nadia sendiri sudah resmi keluar dari rumah orang tuanya. Dia pindah ke apartemen kecil di Kemang, memulai hidup baru sebagai konsultan independen, meski ayahnya memblokir semua kartu kredit dan rekening bersama. Ari datang ke apartemen Rian malam itu dengan membawa makanan sederhana dari warung Padang Aurit mereka. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil memeluk Rian dari belakang. Rian mengangguk, tapi matanya merah. Dika bertanya kenapa papa menangis semalam. "Aku bilang papa sedang senang karena akhirnya jujur. Tapi aku takut, Ari. Kalau keluarga Lina benar-benar mengajukan gugatan, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya karyawan biasa, mereka punya pengacara mahal." Ari duduk di sebelahnya, memegang tangan Rian erat. "Kita hadapi bersama. Aku akan minta cuti dari sekolah untuk bantu kamu." Sementara itu, di desa asal Rian dekat Yogyakarta, orang tuanya mengadakan pertemuan keluarga besar. Ayahnya, seorang pensiunan guru agama, berbicara dengan suara bergetar. "Anakku telah membawa malu. Besok kita ke Jakarta ambil cucu kami." Ibu Rian menangis, tapi Dika sudah nyaman dengan ayahnya. Diskusi berlangsung hingga larut, penuh kutipan ayat dan nasihat tetangga. Berita sudah sampai ke desa melalui grup WhatsApp keluarga. Nadia menelepon Rian pagi-pagi. "Aku sudah bicara dengan pengacara temanku. Kita bisa lawan gugatan hak asuh. Bukti bahwa kamu ayah yang bertanggung jawab sangat kuat." Rian merasa ada harapan, tapi saat ia pulang kerja, Dika menunggu di depan pintu dengan wajah sedih. "Teman-teman bilang papa aneh, papa suka cowok. Apa itu benar, Pak?" Rian berlutut memeluk anaknya. "Benar, Nak. Papa mencintai Om Ari seperti papa mencintai Mama dulu. Tapi cinta papa ke kamu tetap yang terbesar." Dika diam sebentar, lalu memeluk balik. Kalau papa bahagia, Dika juga bahagia. Malam itu Rian dan Ari membawa Dika jalan-jalan ke Taman Suropati. Mereka duduk di bangku, Dika bermain dengan anak-anak lain. Ari berbisik, "Kamu hebat hari ini." Rian tersenyum tipis. "Aku takut setiap saat. Tapi melihat Dika tertawa, aku tahu aku tak boleh mundur." Mereka berpegangan tangan di bawah meja, jari saling bertaut, merasakan kehangatan yang selama ini mereka sembunyikan.
Di rumah Wijaya, Pak Wijaya duduk sendirian di ruang kerja. Foto pertunangan Nadia yang dibatalkan masih tergeletak di meja. Dia menelepon pengacaranya. Siapkan semua untuk memisahkan anakku dari pengaruh orang itu. Tapi dalam hati, Pak Wijaya mulai ragu. Nadia yang dulu manja sekarang begitu tegar. Apakah dia salah selama ini? Rian tidur malam itu dengan Dika di pelukannya. Dalam mimpi, dia melihat masa kecilnya di desa, saat dia diam-diam menangis karena merasa berbeda. Bangun pagi, dia memutuskan untuk menelepon orang tuanya. Ayah, ibu, saya akan pulang akhir pekan ini dengan Dika. Kita bicara baik-baik. Jawaban ayahnya dingin, tapi Rian tak menyerah. Perjalanan ke Yogyakarta akan menjadi ujian berikutnya. Perjalanan ke Yogyakarta penuh ketegangan. Rian mengemudi mobil sewaan, Dika duduk di belakang sambil bermain game di tablet, Ari di samping menggenggam tangan Rian sesekali. Kamu yakin mau bawa aku? Tanya Ari pelan. Rian mengangguk. Kamu bagian dari keluarga sekarang. Saat tiba di desa, rumah kayu tua itu sudah penuh saudara. Ayah Rian berdiri di teras dengan wajah keras. Masuklah. Tapi pria itu tunggu di luar. Ari menunggu di warung kopi dekat masjid, sementara Rian dan Dika masuk. Diskusi berlangsung panas. Kamu sudah merusak nama keluarga. Bagaimana Dika tumbuh dengan ayah seperti kamu, bentak ayah Rian. Ibu Rian menangis di sudut. Rian bercerita panjang lebar tentang perjuangannya, tentang bagaimana dia membesarkan Dika sendirian, bekerja keras, tak pernah meninggalkan anaknya. Dika ikut bicara, kakek, papa baik. Papa selalu jemput aku masak, cerita sebelum tidur. Suasana agak melunak, tapi ayah Rian tetap teguh. Kamu harus menikah lagi, sembuhkan diri. Rian menggeleng. Saya tak sakit, ayah. Saya hanya mencintai pria. Malam itu Rian bertemu Ari di penginapan kecil. Mereka berbaring berdampingan, berbicara hingga larut. Aku tak mau kehilangan kamu, bisik Rian. Ari mencium keningnya. Kita kuat bersama. Kembali ke Jakarta, situasi semakin buruk. Keluarga Lina mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Alasan mereka, lingkungan tidak sehat bagi anak. Media mulai memberitakan Rian dan Nadia beredar luas. Nadia kehilangan beberapa klien karena ayahnya menelepon mereka. Tapi Nadia tak menyesal. Dia mulai aktif di komunitas hak asasi, berbicara di seminar kecil tentang penerimaan di Indonesia. Rian kehilangan 2 proyek besar. Bosnya memanggilnya ke ruangan. Saya pribadi tak masalah, tapi klien banyak yang komplain. Rian mengerti, tapi ia tetap tegar. Di rumah, Dika mulai mendapat ejekan di sekolah. Rian memindahkannya ke sekolah swasta yang lebih terbuka, dengan bantuan dana dari Nadia. Suatu malam, Ari mendapat telepon dari kepala sekolahnya. Ada keluhan orang tua murid. Mereka tak nyaman guru mereka dekat dengan orang seperti itu. Ari pulang dengan wajah pucat. Rian memeluknya. Kita cari jalan lain. Mungkin buka studio desain bersama. Ide itu muncul tiba-tiba, tapi penuh harapan. Nadia datang ke apartemen mereka dengan kue. Aku sudah bicara dengan pengacara terbaik. Kita akan menang. 3 orang itu duduk di lantai, makan kue sambil tertawa kecil. Dika tidur di kamar, tak tahu betapa besar badai yang sedang mereka hadapi. Sidang pertama di pengadilan keluarga penuh ketegangan. Lina datang dengan keluarganya, didampingi pengacara mahal. Anak saya pantas dibesarkan dalam lingkungan normal, kata Lina dengan suara dingin. Rian berdiri di depan hakim, menceritakan semua perjuangannya sebagai ayah tunggal. Nadia duduk di bangku penonton, memberi dukungan diam-diam. Ari menunggu di luar, takut mempengaruhi. Hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan. Di luar pengadilan, media menunggu. Nadia melangkah maju, berbicara ke kamera.
Rian adalah ayah terbaik yang saya kenal. Saya, sebagai putri miliarder, memilih mendukungnya karena saya percaya setiap orang berhak bahagia dengan cara mereka sendiri. Berita itu meledak, membuat Pak Wijaya semakin marah. Dia memutuskan untuk memotong semua bantuan ke proyek amal Nadia. Rian dan Ari memutuskan untuk buka usaha kecil, studio arsitektur dan desain grafis di rumah. Klien pertama datang dari komunitas LGBTQ yang mendengar cerita mereka. Lambat laun, pekerjaan masuk. Tapi tekanan tetap ada. Suatu malam, Dika demam tinggi karena stres sekolah. Rian duduk di samping tempat tidur, menangis diam-diam. Papa minta maaf kalau membuat kamu susah. Ari memasak bubur untuk Dika, duduk di sebelah Rian. Kita tak sendiri. Mereka menghabiskan malam dengan cerita masa kecil, saling menguatkan. Nadia datang keesokan harinya dengan dokter pribadi. Kalian keluarga saya sekarang. Pak Wijaya mulai merenung. Dia diam-diam memantau akun media sosial Nadia. Melihat putrinya membantu banyak orang, hatinya mulai goyah. Tapi harga diri masih tinggi. Klimaks datang saat sidang kedua. Keluarga Lina membawa saksi yang mengatakan Rian tidak stabil. Rian berdiri berbicara dari hati. Saya pernah menyembunyikan diri dan itu membuat saya hampir mati rasa. Sekarang saya jujur, saya bisa jadi ayah yang lebih baik. Hakim memutuskan hak asuh tetap pada Rian dengan kunjungan Lina 2 kali sebulan. Ruangan bertepuk tangan, Nadia memeluk Rian erat. Tapi kemenangan itu tak lengkap. Ari kehilangan pekerjaan tetap. Rian kehilangan kontrak besar. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran, lebih sederhana tapi penuh tawa. Dika mulai beradaptasi, bahkan berteman dengan anak-anak baru yang orang tuanya terbuka. Pak Wijaya akhirnya datang ke apartemen kecil mereka. Dia melihat Rian, Ari, Dika, dan Nadia sedang makan malam sederhana. Saya salah, katanya pelan pada Nadia. Kamu mengajari saya bahwa uang bukan segalanya. Nadia menangis memeluk ayahnya. Pak Wijaya menawarkan bantuan untuk studio baru Rian dan Ari, tanpa syarat. 6 bulan kemudian, studio Rian dan Ari sudah berkembang. Mereka merancang rumah bagi komunitas yang membutuhkan. Dika bangga dengan 2 papanya. Nadia kembali dekat dengan ayahnya, tapi tak mandiri. Mereka sering berkumpul di akhir pekan, makan bersama di taman atau pantai. Suatu sore di Bali, saat liburan pertama mereka bersama, Rian dan Ari berjalan di pantai sambil bergandengan. Dika bermain pasir di depan. Matahari terbenam mewarnai langit oranye. Rian berbisik, terima kasih telah menemani aku melewati semua ini. Ari tersenyum. Kita saling menyelamatkan. Nadia mengambil oto mereka dari jauh, tersenyum. Perjuangan belum selesai, tapi mereka sudah menemukan kekuatan dalam kejujuran dan cinta. Apakah benar bahwa seorang ayah tunggal gai harus selalu mengorbankan kebahagiaan cintanya demi anak, atau justru keberaniannya yang membawa kebahagiaan sejati bagi seluruh keluarganya? Benar atau salah?